Assalamualaikum Pak Irfan, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Sofyan, selamat pagi juga Pak Sofyan. Gimana kabarnya pagi ini Pak Irfan? Alhamdulillah sehat Pak Sofyan. Bagaimana Pak Sofyan, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Irfan, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita semua ya. Ya, Terima kasih Pak Irfan sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada kesempatan kali ini. Bisa mungkin Pak Irfan ceritakan sedikit tentang permasalahan yang mungkin dialami di awal tahun ajaran baru ini Pak Irfan? Ya, mudah sekali ya Pak Sofyan. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai pembelajaran baru di tahun ajaran baru, udah mulai jalan berapa minggu ya. Ini Pak Sofyan, hari ini saya ingin berdiskusi tentang siswa-siswa saya nih yang sering datang terlambat Pak. Sering datang Ya, terlambat. rasa-rasanya setiap hari ada aja yang terlambat seperti itu Pak. Mungkin bisa Pak Irfan ceritakan lebih lanjut pengalaman Pak Irfan dalam menangani siswa yang datang terlambat tadi. Ini Pak, kejadian terlambat ini cukup sering terjadi, hampir setiap hari. Biasanya sih kalau ketika ada siswa yang terlambat, yang saya lakukan ya saat itu, anak datang terlambat, saya suruh masuk, saya suruh langsung duduk, ditegur sedikit-sedikit, tapi kok rasanya tidak ada perubahan ya Pak. Tidak ada perubahan. Begitu saja Pak, itu lagi kadang siswanya. Mungkin Pak Irfan sudah memperhatikan mungkin pola atau alasan-alasan siswa Pak Irfan mengapa datang terlambat. Ini beberapa ketika saya tanya ya face to face dengan mereka, siswa terlambat itu ada yang mengatakan jaraknya jauh. Ini rumah dari rumah ke sekolah itu jauh Pak. Ini kan kalau sekolah saya itu kan SD Pasir Bagadi itu kan terhimpit oleh perumahan Sumerpon. Jadi memang perumahan satu dengan perumahan yang lain itu terpisah jauh. Ada yang terpisah bukit bahkan itu karena mungkin ada kampung namanya Neglasari itu kalau mau ke sekolah itu mereka harus turun ke bawah ke lembah, naik lagi ke atas, itu mungkin naik turun tanjakan. Itu mungkin beberapa diantaranya yang menyebabkan terlambat. Tapi selain karena jarak jauh juga ada yang karena alasan membantu orang tua gitu. Beberapa orang siswa katanya mengatakan saya terlambat bantu orang tua dulu, bantuan kolot, membantu orang tua. Memang bantu apa? Kadang menyiapkan makanan atau apa gitu, kurang ada saja alasan mungkin yang berkaitan dengan membantu orang tua gitu. Selain itu ada sih yang saya ketika tanya kenapa datang terlambat, alasannya nggak jelas, itu jawabannya juga kesana sini ya. Itu Pak Sofyan, kurang lebih permasalahan yang yang saya alami berkaitan dengan siswa terlambat ini. Iya, jadi alasannya itu karena jarak, kemudian juga karena ada di antara siswa Pak Irfan yang membantu orang tuanya. Di antaranya juga ada yang memang tidak punya alasan Pak Irfan ya, mungkin karena belum hadir ke kesadaran dirinya untuk datang tepat waktu ke sekolah. Tantangan terbesar yang Pak Irfan hadapi ini dalam menangani siswa yang datang terlambat itu seperti apa Pak Irfan, tantangan terbesarnya? Tantangan selalu ada ya, tapi lebih kepada perasaan saya ya saat ini ya, yang saya rasakan itu bahwa saya menghadapi peristiwa yang berulang-ulang seperti ini, saya merasa frustasi gitu ya. Anak-anak datang terlambat itu, tentunya ketika siswa datang terlambat otomatis kan kita sudah mulai 5 menit 10 menit itu kan mengganggu ritme pelajaran ya. Mengganggu ritme ya, mengganggu situasi situasi KBM ya. Kadang kita sedang seru-serunya nerangin ketok-ketok masuk sama itu kan cukup mengganggu ya ritme pembelajaran di kelas itu. Otomatis itu termasuk tantangan bagi saya, tantangan itu Pak. Selain mengganggu yang lain juga yang bersangkutan yang terlambat juga pembelajarannya sulit untuk tercapai, begitu Pak Irfan? Iya, gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Sofyan tadi tantangannya seperti apa, ya tentunya tantangan bagaimana saya sebagai seorang guru membuat datang siswa bisa datang tepat waktu. Betul. Dan timbul rasa keyakinan diri bahwa
mereka harus datang terlambat supaya menjadi tidak datang terlambat, mereka datang pagi-pagi itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habitnya kepada di dalam diri mereka itu. Jadi mereka kesadaran dirinya lah gitu datang pagi-pagi. Kemudian Pak Irfan bisa tidak melihat nih peluangnya agar anak-anak ini bisa hadir tepat waktu, misalnya mengadakan pembicaraan dengan anak yang terlambat atau dengan orang tua. Ada peluang tidak untuk meningkatkan ketepatan hadir ini untuk anak-anak? Ketika berbicara peluang, tentu peluang selalu ada gitu ya, terutama ya peluang berdiskusi dengan orang tua bagaimana terjadi permasalahan seperti ini ya di rumah sehingga mereka datang datang tepat waktu lah. Tapi mungkin saya juga mungkin peluang ya mungkin mengadakan pembicaraan dengan mereka. Mudah-mudahan sih bisa ya saya mengadakan saya rencanakan akan berdiskusi. Kira-kira kapan nih Pak Irfan akan coba mengimplementasikan ide yang bagus ini ya, yang tadi Pak Irfan sampaikan, akan coba bicara dari hati ke hati dengan anak, kemudian mencoba sinergi dengan orang tua agar anak-anak ini bisa datang tepat waktu. Kapan kira-kira akan dimulai diimplementasikan? Secara eksplisit saya akan menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua secepat mungkin karena memang supaya permasalahan ini tidak menjadi berlarut-larut. Tentunya siswa yang dianggap sering terlambatnya akan saya panggil, akan saya berdiskusi dengan orang tuanya. Mungkin saya akan rencanakan mungkin awal bulan depan ya. Awal bulan depan yang coba diimplementasikan ya ide yang tadi Pak Irfan sampaikan. Bagus sekali Pak Irfan. Kemudian langkah pertama yang akan diambil setelah sesi coaching kita nih pada kesempatan kali ini apa nih Pak Irfan? Ya tadi yang kita bicarakan, langkah pertamanya saya akan membuat jadwal pertemuan dengan orang tua ya. Tanggal yang memungkinkan di sela-sela kegiatan di sekolah juga, guru juga sekarang sudah mulai disibukkan kemarin PLS, kemudian ada beberapa rapat guru, tapi sebisa mungkin secepat mungkin langkah tadi yang direncanakan berbicara lah gitu dengan orang tua itu sudah dilaksanakan. Berarti ide yang tadi Pak Irfan sampaikan, berbicara dari hati ke hati, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan orang tua akan segera dilaksanakan oleh Pak Irfan ya. Oke Pak Irfan, terima kasih atas keterbukaan dan kepercayaan Pak Irfan di sesi coaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Jika Pak Irfan nanti ada kesempatan lagi untuk berdiskusi, saya sangat senang sekali Pak Irfan. Ada yang dilakukan lagi mungkin Pak Irfan? Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih pula ya atas diskusi yang hangat ini ya. Saya bisa berkeluh kesah lah gitu mungkin ya, dapat masukan juga gitu untuk mengatasi problematika